Salam. Shalom. Selamat pagi buat kita sekalian Pagi, Pak. yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah memberkati kita sejak kemarin malam bahkan sampai pagi ini kita senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah ditentukan dari Yeremia pasal 42 ayat pertama sampai terakhir, ayat pertama sampai 22. Jadi satu perikop kita ambil, ya. Dan untuk ini saya mohon kepada Daniel Marbun untuk membacakannya. Silakan. Ya, kita bacakan Yeremia ayat 42 dari ayat 1 sampai ayat 22. Judul atau perikop: Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Azaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarkanlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja yang kami yang tinggal. Seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan." Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, "Permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah-Mu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberikan Tuhan sebagai jawab akan ku beritahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu." Berkatalah mereka kepada Yeremia, "Biarkanlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allah-Mu, kau sampaikanlah kepada kami, maupun baik ataupun buruk. Kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita." Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonan ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel. Yang kamu takuti itu, janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu dapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikiranmu tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah.
Hai sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahkan murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi kutuk kegerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah, sungguh-sungguhlah bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan bertahulah dengan tepat kepada kami apa difirmankannya Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Demikianlah. Terima kasih. Terima kasih kepada Daniel yang telah membacakan satu pasal dari Yeremia, pasal 42 ayat pertama sampai terakhir. Ini satu perikop kita akan bahas secara singkat dengan waktu yang singkat pula. Kita mengetahui bahwa Yehuda di zaman itu mereka memakai pikirannya sendiri ya, sehingga Yeremia memberikan jawaban dari Tuhan terhadap bangsa ini. Yeremia 42 ini berfokus pada pentingnya ketaatan dan mencari kehendak Tuhan dengan tulus, terutama di masa sulit. Pasal ini menggambarkan bangsa Yehuda yang meminta petunjuk kepada Yeremia setelah kehancuran Yerusalem. Tetapi niat mereka tidak tulus karena sudah memutuskan untuk melarikan diri ke Mesir. Jadi mereka sudah punya rencana untuk lari ke Mesir untuk menghindari apa yang mereka pikirkan akan terjadi. Pesannya adalah bahwa iman yang sesungguhnya membutuhkan penyerahan diri sepenuhnya dan ketaatan. Nah, ketika orang tidak taat, maka mereka akan mengambil jalan sendiri dan bukan berpatokan atau berfokus kepada jawaban Tuhan. Tapi mereka membenarkan rencana sendiri. Nah, di dalam Yeremia 42 ini
ada hal yang terjadi setelah pembunuhan Gedaliah. Ketika sisa bangsa Yehuda yang ketakutan ingin mencari Tuhan di tengah ketidakpastian, mereka bertanya kepada Yeremia, tetapi sebenarnya sudah memutuskan untuk pergi ke Mesir. Jadi mereka sudah punya keputusan sebenarnya di dalam hati dan pikiran mereka. Jadi ada kepura-puraan di sini bahwa mereka seolah-olah ingin kelihatan mau menjalankan atau mau melakukan keinginan dari Tuhan. Tapi mereka hanya ingin mendapatkan pembenaran sebenarnya, yaitu pembenaran pikiran atau hati atas rencana mereka, bukan petunjuk untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk melalui, maksud saya memberikan perintah ya, melalui Yeremia. Jadi Tuhan tidak langsung ngomong kepada mereka, tapi melalui Yeremia Tuhan menyampaikan kepada mereka agar tinggal di tanah Yehuda dengan janji akan kesejahteraan dan perlindungan. Nah, para pemimpin menolak firman Tuhan dan tetap pergi ke Mesir. Mereka bebal, mereka mau melaksanakan sendiri apa yang mereka pikirkan dan tidak tunduk kepada apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup mereka melalui penyampaian daripada Yeremia, yang akhirnya membawa mereka pada kehancuran, kelaparan, dan penyakit. Nah, semestinya harus ada kejujuran di hadapan Tuhan. Jangan pernah menggunakan Tuhan untuk membenarkan rencana kita sendiri, membuat alasan seolah-olah kita sudah mau menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam rencana kita. Jadi hal ini sangat penting. Tidak boleh ada kepura-puraan, tapi kita harus benar-benar terbuka menjalankan rencana Tuhan. Berdoalah dengan niat yang tulus untuk mengikuti kehendak Tuhan, bukan sebaliknya, ya. Jadi ketaatan mutlak dibutuhkan untuk mendapatkan berkat dan perlindungan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ketaatan mutlak ini sangat kita butuhkan agar Tuhan memberkati kita dengan perlindungan dan dengan hal-hal yang lain yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin, amin. Yeremia mengingatkan bahwa Allah menyesal atas malapetaka yang telah kutimpakan kepadamu. Jadi ada penyesalan ya. Kalau kita lihat di ayat 10, namun itu adalah belas kasihan dari Allah yang siap membangun, bukan menghancurkan. Jadi prinsip Tuhan sesungguhnya selalu ingin membangun, ingin membuat kita sukses. Tapi sering terjadi suatu proses ya yang kita harus lalui dengan berbagai macam cobaan, godaan, ya ujian dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberikan petunjuknya melalui nabinya seperti Yeremia yang menunggu selama 10 hari untuk mendapatkan firman Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk sabar dalam mencari bimbingan dan percaya bahwa waktu Tuhan itu sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yeremia pasal 42 ini sebenarnya sangat menekankan tentang agar kita semua
mendengarkan atau memperhatikan apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda di zamannya, di mana Tuhan telah memakai Yeremia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Tuhan tahu apa yang mereka perbuat sesungguhnya, bahwa mereka ingin melakukan tindakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup mereka, yaitu suatu janji bahwa di tanah Yehuda mereka akan diberikan berkat oleh Tuhan. Nah, di sini yang ditekankan adalah tentang ketaatan kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Yehuda. Mereka bebal, ya. Mereka memaksakan kehendak sendiri dan bukan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, hal ini sangat penting karena pengalaman demi pengalaman yang sudah dialami oleh para orang-orang tua, ya. Saya juga mengalami tentang hal ketaatan ini. Memang sering ada godaan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Ada tawaran-tawaran dari dunia yang terkesan menarik, ya. Seperti misalnya ada tawaran uang, ada tawaran prestise, ada tawaran keenakan sementara, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tentu agar kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, sering kita baca, atau sering kita dengar dari para hamba Tuhan, bahwa kita harus taat kepada firman Tuhan, ya, sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ini hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Ingat bahwa kita harus taat, dan untuk taat tentu sangat erat hubungannya dengan kesabaran. Kita harus sabar, ya. Kita harus tekun, kita harus taat, ya. Walaupun banyak persoalan atau merupakan satu proses untuk mencapai apa yang sudah dijanjikan Tuhan, kita harus tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Jangan pernah kita mau meluruskan pikiran kita sendiri atau niat kita sendiri yang sering datangnya dari dunia ini, yang tidak suka kita mendengarkan firman Tuhan, tidak suka kita dekat kepada Tuhan, tidak suka kita diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang penting saya sampaikan melalui firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia 42 ini. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi mari kita perhatikan dan kita camkan di dalam hati kita, dan terutama kita lakukan ketaatan ini dengan berkelanjutan dan berkesinambungan di dalam hati dan pikiran kita. Kita harus mensinkronkan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita, perjalanan kerohanian kita, agar kita berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa.